pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi Anda menyaksikan Indonesia Bicara. Kali ini bersama dengan saya Anya Dwi Novda. Ya, dan juga saya Rizka Indah. Tentunya kita berdua akan hadir ke hadapan Anda dengan perbincangan-perbincangan tema-tema yang menarik tentunya di hari Sabtu. Benar sekali. Hari Sabtu kita akan isi pemikiran Anda dengan pandangan-pandangan yang luar biasa. Seperti kita akan berbicara mengenai pemilu kada DKI Jakarta nih. Bagaimana ya agar kita bisa menuju ke pemilu kada yang bersih. Tentunya untuk jelang putaran kedua nantinya di tanggal 20 September. Ada berbagai macam mungkin yang sudah dievaluasi oleh tim dari Panwaslu dan nanti mungkin evaluasi itu bisa menjadi acuan untuk putaran kedua tentunya. Benar. Dan sebagai tema yang kedua nanti kita juga akan menampilkan sosok muda yang inspiratif. Siapa dia? Jadi jangan kemana-mana tentunya. Benar sekali. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu para narasumber untuk tema kita yang pertama, yaitu pemilu kada yang bersih. Langsung saja sudah hadir ini di belakang kita sebenarnya pemirsa, langsung kita buka layarnya. Di siang hari ini sudah hadir ada Mas Burhanuddin Muftadi dari Direktur Komunikasi Lembaga Survei Institut ya, LSI. Indonesia. Betul. Oke, dari LSI. Baik. Apa kabar Mas? Baik, Rizka, minal izin, wal faizin. Maaf lahir batin juga. Halo, apa kabarnya? Baik, Bang. Dan tentunya juga dari Panwaslu ada Mas Ramdansyah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Dan juga di samping saya ada Ketua Dewan Pembina Forum E-Demokrasi. Apa ini sebenarnya? Nah, ini Nanti menarik kita akan sekali bertanya, ini ya. bertanya lebih lanjut ya dengan Mas Aulia Prima. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Iya. 3 narasumber sudah hadir bersama kita di sini pemirsa, dan kita akan melihat terlebih dahulu informasi sebelum kita masuk ke dalam perbincangan ini untuk Anda. Pemilu kada DKI Jakarta putaran kedua tidak lebih dari 3 pekan lagi. Hingar-bingar politik dan perang urat saraf antar kandidat sudah terasa, walau kampanye cagup-cagup itu belumlah dimulai. Bahkan kampanye hitam yang menyerang kubu Jokowi dan Foke juga dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang membuat suhu di masa jelang pemungutan suara ini semakin panas. Untuk menjadikan pemilu kada DKI Jakarta 20 September 2012 mendatang jauh lebih baik dari sebelumnya, Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu DKI akan menerapkan electronic counting dalam pengawasan perhitungan suara. Sistem ini diyakini akan meminimalisir kecurangan, termasuk potensi penggelembungan suara. Panwaslu akan bekerjasama dengan Forum Elektronik Demokrasi ITB dalam menerapkan sistem ini, termasuk ribuan relawan dan masyarakat umum juga akan dilibatkan. Ya, perbaikan sistem untuk pemilu kada yang bersih, yang jujur, jelas diperlukan. Karena hanya dengan pemilu yang bebas dari kecurangan, hajatan politik yang mahal ini diharapkan bisa menghasilkan pemimpin daerah yang bisa membawa perubahan. Nah, ya menarik sekali. Tanggal 20 September kita akan melakukan putaran kedua untuk pemilu kada DKI dan tidak terasa itu kurang dari 20 hari, tepatnya 19 hari 19 lagi ya. hari lagi kita akan punya gawe lagi nih Kota Jakarta sepertinya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai kesiapan dari Panwaslu sendiri nih, ini menarik sekali, apalagi katanya akan menerapkan satu sistem yang baru. Mungkin bisa dijelaskan sampai di mana persiapannya untuk menjelang 19 hari lagi nih? Iya. Sebenarnya pertama harus diralat dulu ya. Bahasa accounting tuh kebetulan teman-teman waktu itu. Jadi teman-teman FED nih ngomong accounting. Jadi artinya itu kan accounting domainnya domain KPU itu sebenarnya. Electoral managementnya di KPU. Panwas lebih senang menyebutnya sebagai tabulasi suara Panwaslu lah, atau data internal kami yang sebenarnya juga mirip-mirip, atau kalau bahasa dulu kan ini bir baru, ini baru bir, sama aja sebenarnya namanya bir juga gitu. Tapi kita khawatir takutnya ini accounting ntar dipleset sangkain Panwaslu ambil perannya KPU. Tidak. Kita tahun 2009 sudah melakukan ini dengan misalkan kita harus membandingkan gini loh. Ketika KPU punya C1 dari C2 plano yang di TPS pindahkan ke C1, itu kan ada yang kemudian kemungkinan salah, error yang dilakukan human error, kemudian juga ada rekayasa, memang ada jual beli suara dan seterusnya. 2009 kita kemudian melakukan yang namanya data C2 kita potret, tapi jumlahnya nggak banyak. Yang kemudian C1 pun kita hitung cepat. Nah itu kita gunakan supaya jangan sampai nanti kita jadi pemain manis atau penyelenggara pemilu atau pengawas yang duduk manis gitu loh. Ketika selesai direkap kami duduk, oh iya betul. Kemudian dihitung jumlah yang terakhir, oh iya sudah. Jadi kita hanya tukang stempel, tidak. Kami punya pengawasan partisipatif. Di sini kita akan bom atau bom awan. Jadi nanti kita akan melihat apa yang terjadi seperti
hitung misalkan kami sudah punya data pembanding. Data itu data internal Panwas. Jadi data pembandingnya itu dari C2 maupun C1 sehingga persoalannya kebutuhan waktu. Waktu kita hanya punya dalam Undang-Undang 32 2004 7 hari dari peristiwa kejadian. Misalkan tanggal 20 September ada kejadian, tanggal 27 September itu harus final. Laporan masyarakat udah nggak boleh lagi terkait jual beli suara. Itu harus hukum acara seperti Jadi istilahnya itu. ini lebih mempercepat begitu ya, lebih mempercepat proses dan mengurangi mungkin ada yang Data penyimpangan jadi dimiliki ya, juga oleh Panwas. begitu. Begini, KPU kan melakukan rekapitulasi tingkat kalau di Undang-Undang 32 tingkat kelurahan. Kami ketika dihitung kelurahan kami udah punya data, oh benar. Ada backupnya. Kemudian kalaupun ada yang error salah, ternyata di mana telusuri. Di kelurahan kemarin kan kejadian di Jagakarsa. Ternyata lebih pada human error, salah nginput di Pancoran. Beda ketika tahun 2009. 2009 misalkan kami membawa yang namanya PPK ke ranah pidana pemilu kada, membawa 4 orang PPK di Jakarta Utara misalkan ya. Itu kita adili karena apa? Mereka mengutak-atik suara misalkan. Walaupun kami kalah karena ada putusan sela, tetapi kemudian kami bisa cepat gitu karena waktu hukum acara undang-undang pemilu legislatif itu hanya 5 hari. Lebih dari 5 hari itu kadaluarsa. Sehingga apa sih yang bisa dilakukan ketimbang kita duduk diam manis kemudian terima gaji? Jadi yang ada kita aktivitas lakukan lain mungkin yang ada dilakukan oleh upaya Panwas, data ya? pembanding, Iya. tabulasi suara Panwas. Oke, kita coba korek lebih lanjut lagi tentang sistem yang mungkin akan diterapkan di pemilu kada yang kedua nanti ya, putaran kedua. Mas Prima, mungkin Anda tapi sebelumnya kita tanya dulu, ini FET ini sebenarnya apa gitu ya? Karena mungkin ini sesuatu hal yang baru gitu ya, yang mungkin kita juga belum begitu memahami. Mas Prima cerita dulu, FET ini sebenarnya apa ini? Terima kasih Mbak Rizka. Jadi FET ini kan Forum E-Demokrasi, jadi kita singkat sebagai FET. Ya memang tadi mungkin agak waktu pengantar dialog ini ada Forum E-Demokrasi ITB. Nah, mungkin perlu kita luruskan dalam hal ini kami menamakan diri Forum E-Demokrasi Jakarta. Walaupun memang digagas oleh teman-teman alumni ITB gitu kan. Tapi itu lebih semata-mata untuk mengkontribusikan apa yang kami mampu lah sebagai alumni ITB kepada publik gitu kan, kepada masyarakat. Nah, dalam konteks e-demokrasi ini kita memang punya jadi gini. Ini adalah forum yang memberdayakan grassroots sebenarnya. Siapapun, rakyat biasa lah bahasanya. Tapi dengan mengutilisasi semaksimal mungkin ICT, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi yang menariknya dalam eksperimen kami sebelum ini, dalam exercise kami sebelum ini, itu ternyata yang menarik bukan masalah teknologinya saja, teknologi itu apa aja bisa. Dan sekarang orang Indonesia ini udah jago-jago sebenarnya, nggak ada persoalan. Jadi apa yang membuat FET akhirnya memberikan terobosan baru, utamanya untuk pemilu kada ini? Ternyata dengan pendekatan teknologi yang mungkin bisa dibilang relatif rendah, email atau dan kemudian juga dengan sedikit pengaturan dalam database itu kita bisa membantu proses demokrasi jadi lebih baik. Nah, dalam konteks ini kami memposisikan diri untuk memperkuat sebenarnya Panwaslu, Mas Ramdansyah. Nah, kami juga mengajak memang sebanyak-banyak mungkin warga Jakarta yang memang peduli untuk pemilu bersih, karena pemilu bersih itu tentunya akan menentukan nanti siapa yang akan terpilih dan juga akan menentukan jadi proses demokrasi. Terbuka untuk banyak orang. Terbuka untuk banyak orang untuk berkontribusi. Kami sediakan nanti ada memang database di belakang dan aplikasi front end-nya di depan gitu kan. Tapi di sisi lain kami juga sedang mengupayakan cara yang semudah-mudahnya agar kontribusi publik itu menjadi lebih maksimal. Nah, ini cara semudah-mudahnya seperti apa bentuknya? Nah, sebelum kita berlanjut ke sana, Mas Burhan, ini menarik sekali ya. Bagaimana sih tingkat kemungkinan terjadinya kecurangan di putaran kedua ini? Kalau putaran pertama kan lumayan banyak nih yang menyampaikan kecurangannya. Putaran kedua bagaimana? Jawaban umum dulu ya. Untuk menentukan kualitas pemilu kada itu ditentukan oleh dua kesuksesan. Satu sukses proses, dua sukses hasil.
sukses proses menurut menurut aturan yang sudah diratifikasi oleh PBB menyangkut pemilu yang adil dan bersih adalah satu, ditentukan dilihat dari sisi timing sebelum hari H pemilu kada, pada waktu hari H dan pasca hari H. Jadi terjadi ada tidaknya kemungkinan pelanggaran atau kecurangan pemilu kada itu ada 3 proses di situ. Bisa sebelum, bisa pas hari H, bisa setelah hari H. Nah, kalau melihat putaran kedua di DKI Jakarta, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 32, itu tidak ada aturan yang detail sebagaimana putaran pertama. Jadi ya putaran kedua itu diatur sangat simpel sekali oleh Undang-Undang Nomor 32. Jadi yang diatur detail itu di putaran pertama, karena asumsinya banyak pemungutan suara di kepala daerah yang selesai di satu putaran. Padahal ada beberapa kemungkinan terjadinya 2 putaran. Khusus untuk DKI Jakarta, kalau 50% lebih suaranya masuk putaran kedua. Tetapi undang-undang itu tidak terlalu mengatur secara detail. Karena itu KPU atau Panwaslu kadang-kala harus melakukan ijtihad gitu ya, bahasa agamanya. Harus lebih ekstra berarti pengawasannya di putaran kedua. Karena memang nggak terlalu banyak diatur. Kalau diatur belum tentu melanggar. Tetapi apakah itu disepakati oleh peserta pemilu kada? Ini jadi persoalan. Nah, ini saya kira yang harus, misalnya yang paling saya kira menyangkut kampanye putaran kedua, itu kan mengikuti saja kan proses di putaran pertama. Termasuk minggu tenang. Karena minggu tenang biasanya di putaran kedua 3 hari sebelum pemilu kada, untuk putaran kedua pun juga demikian. Tetapi kalau dilihat dari regulasi resminya, memang nggak terlalu banyak aturan resminya. Nah, ini saya kira memang membuka peluang, terutama buat calon peserta yang mencoba mencari celah. Gitu ya. Jadi menarik nih. Jadi sudah mulai curi-curi untuk mencari gimana sebenarnya sisi yang mungkin bisa diambil. Tapi tadi menarik juga karena akan melibatkan masyarakat Jakarta tentunya, dan itu apakah memang dalam bentuk sebagai relawan, lalu prosesnya nanti seperti apa? Mungkin Mas Ramdansyah dan juga Mas Prima bisa menceritakan lebih lanjut, dan kita akan kembali hadir lagi pemirsa ke hadapan Anda di Indonesia Bicara sesaat lagi. Kebanyakan orang menggambarkan menggunakan pasta gigi Sensodyne. Kandungan aktif dalam Sensodyne masuk ke dalam lapisan gigi, menenangkan syaraf dan masalah jerat dan minyak. Pemilu Kada DKI akan kembali dilaksanakan pada putaran kedua, dan ternyata sudah ada beberapa cara yang dilakukan untuk bisa menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat supaya hasilnya lebih akurat dan sesuai. Nah, salah satu yang dilakukan oleh FET ini sendiri, FET Jakarta. Nah, seperti apa sih metode yang akan dilakukan? Ini menarik sekali, dan bagaimana gerakannya nanti rencananya? Iya, terima kasih Mbak Anya. Jadi FET Jakarta ini kan sebenarnya sekali lagi mungkin perlu saya garis bawahi adalah inisiatif warga DKI. Inisiatif warga DKI yang kebetulan mungkin pada para pendiri FET ini yang kemudian memfasilitasi, mengempower dengan teknologi tools lah gitu. Tapi kata kuncinya sekali lagi bukan di teknologinya, tapi di mungkin bahasa ininya mungkin social engineeringnya gitu loh. Kita ingin keterlibatan, kita ingin partisipasi dari publik dalam pengawasan ini. Kembali mungkin tadi sempat saya sekilas saya sampaikan, hari ini apatisme publik relatif tinggi. Tandanya apa? Golput. Kenapa orang golput? Karena apatis. Kenapa orang apatis? Karena trust-nya itu turun. Nah, dengan kita mengajak keterlibatan sebanyak mungkin warga untuk mengawasi, itu diharapkan lebih bisa mengembalikan lagi trust publik kepada sistem. Nah, apa yang kami lakukan? Nah, kembali tadi Mbaknya bilang cara yang semudah-mudahnya itu kira-kira seperti apa? Jadi kami mengajak warga DKI, terutama yang memang punya perangkat teknologi, apakah itu smartphone, ya, jadi yang Android, iPhone, saya sebut merek nggak apa-apa dikit ya, Android based iPhone atau mungkin BlackBerry atau apa, itu bisa memotret. Jadi jadi ini. Di TPS pada hari pemilihan, tunggu sampai selesai. Sampai penghitungan. Keluar sampai plano C2. Sampai ditandatangani. Potret
C2 itu upload ke sistem. Nah, upload ke sistem kami dengan banyak cara. Ya, yang pertama adalah misalnya kalau dengan smartphone nanti akan ada aplikasi yang bisa di-download. Yang tentunya sebelumnya harus register pastinya. Ya, kita akan register. Nah, register tuh di www.vetjakarta.org. Oke, memang sudah disediakan di situ sudah ya. disediakan. Ya. Nah, dari situ atau bisa dikirim lewat email. Nah, ini memang yang mekanisme yang lebih memudahkan nih sekarang sedang kita sedang kita bangun lagi. Tapi kalau misalnya ada email atau apa itu silakan ke vetjakarta@gmail.com. Ya. Nah, dari situ diharapkan semua foto yang masuk, ya kan? Jadi kan kembali lagi, datang, tunggu hasil pemilihan, keluar plano C2, foto, upload, selesai. Jadi sebenarnya dengan cara yang mudah bisa untuk meminimalisir mungkin kecurangan itu tadi ya. Tapi kalau dari Panwaslu sendiri, Mas Rahmansyah, apa sih yang membuat Panwaslu ini akhirnya memutuskan bahwa oke, kita akan melibatkan masyarakat dan kita memutuskan dengan menggunakan teknologi baru ini gitu? Apa sebenarnya? Apakah mungkin memang mengacu di putaran pertama yang terlalu banyak terjadi kecurangan atau ketidakpercayaan masyarakat sehingga akhirnya melibatkan masyarakat? Saya pertama harus bilang saya ini pedagang Harko Mangga 2. Saya biasa dengan namanya ICT tadi sebenarnya, Information Communication Telecommunication. Artinya dalam bahasa ICT itu kan lebih banyak orang yang berbagi open source, berbagi sistem. Kita tinggal pilih mau pakai yang basis berbayar, ada Windows, atau kemudian pakai open source yang Linux dan segala macam. Nah, dalam itu prinsip komunikasi kan seperti itu, prinsip orang-orang ICT, orang-orang biasa bermain di dunia maya, saling berbagi. Dalam hal C2 pun sebenarnya itu C2 itu domain publik. Beda dengan C1 yang sudah dipindahkan, itu hanya domain Panwas, domain kemudian dua pasangan calon dan KPU dan PPK. Tapi C2 ketika itu selesai dihitung C2 plano itu, masyarakat boleh mengakses, boleh memotret, boleh kemudian taruh di YouTube, ditaruh di YouTube boleh, kemudian di Facebook boleh, di Twitter boleh, terserah. Taruh di webnya dia, weblognya dia boleh. Nah, kenapa kemudian tidak kita kolektifkan? Kita kumpulkan semua dalam sebuah server. Ada dua. Pertama, kalau dia berbasis tadi dia punya smartphone, tadi kan disebutkan merek-mereknya kan, berarti udah daftar dulu gitu. Dan kemudian langsung ketika dia upload, itu kemudian akan teridentifikasi di scan dengan baik gitu kan, langsung muncul angkanya. Bahkan bisa menjadi katakanlah real count saat itu bisa jadi real count. Tetapi kalau dia misalkan tidak mendaftarkan, hanya kemudian C2 dengan handphone pun yang 1 megapiksel atau berapapun ya, cukup kirimkan, itu menjadi bukti otentik. Tapi agak delay karena dia harus butuh lagi untuk dikatakan orang-orang back office-nya itu untuk menulis ulang. Tapi persoalannya adalah kami punya data otentik dan itu milik masyarakat. Oke, masyarakat ini apakah memang semua masyarakat bisa untuk memberikan data tersebut dari data itu, atau mungkin ada masyarakat tertentu yang harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai relawan atau bagaimana? Tadi ada dua, kami justru tidak mau duplikasi ya. Kami punya namanya petugas pembantu lapangan. Panwaslu kami tingkat kelurahan adanya 267 dari 267 kelurahan. Dari 267 rasionya dibandingkan 15.059 TPS. Mereka 267 kelurahan. Makanya kami ambil namanya petugas pembantu lapangan hari H. Ada 801 pada bulan pertama, rasionya menjadi 1:15. Satu orang mengawasi 15 TPS. Beda dengan KPPS. KPPS-nya ada 7 kali 15.000, cukup banyak. Tapi pengawas, ini kan kalau mengandalkan di banyak negara atau bahkan di Indonesia, polisi tanpa ada partisipasi aktif masyarakat, rasionya yang sangat rendah, yang akan akan sulit melakukan penegakan hukum. Sama, itu yang kita lakukan. Panwaslu kalau tidak dibantu masyarakat, partisipasi masyarakat aktif untuk melakukan pengawasan dengan cara memotret, punya bukti otentik, kami akan kesulitan. Dan ketika distrust terhadap misalkan, bukan distrust ya, pasangan calon masing-masing simpatisan, pokoknya kalau udah menang pasti akan menang lagi. Nah, ini kan udah pokoknya, ini kan bahaya sekali. Kemudian ada distrust kepada penyelenggara, misalnya pada KPU, pada Panwas, kepada siapa lagi setelah Tuhan kita harus percaya? Pada masyarakat itu sendiri. Karena Vox Populi, Vox Dei, masyarakat memotret, ini loh buktinya. Anda sendiri memotret dan ini hasilnya. Jadi dari masyarakat juga yang memberikan informasi. Mas Burhan, bagaimana kalau Anda menanggapi? Apakah memang ini Panwaslu ingin lebih memberikan kontribusi untuk mengawasi putaran kedua ini, atau mungkin? Ya, sebenarnya semakin banyak partisipasi publik, baik dari kalangan masyarakat, civil society, kalangan kampus, media, dan seterusnya, itu positif. Misalnya MNC juga nanti di putaran kedua mau melakukan quick count dan exit poll, bekerjasama dengan lembaga survei. Memang bedanya
untuk quick count dan exit poll yang dilakukan oleh MNC, mungkin disiarkan juga sama Global TV, itu memakai sampling. Jadi sampling dari sekian banyak TPS, kemudian dilakukan tadi. Basisnya sama. Jadi setelah penghitungan suara selesai, ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi, dan dianggap sudah ini baru. Nah, cuma apa yang dilakukan oleh FED Jakarta, oleh lembaga survei dan sebagainya, itu kan fokusnya pada hari H pemilu. Proses kecurangan bukan hanya terjadi pada hari H, banyak yang juga terjadi sebelum hari H. Nah, ini yang saya ingin tekankan gitu ya. Serangan fajar, penyalahgunaan kekuasaan, atau misalnya yang kita lihat selama beberapa hari terakhir ya, begitu panas ya, intensi persaingan di Twitter, di Facebook ya. Kemudian isu soal YouTube yang berisi soal kerusuhan sosial, kemudian black campaign dan seterusnya. Terus terang, Rizka, saya termasuk orang yang menyayangkan kenapa kualitas putaran kedua pemilu kada DKI Jakarta itu kadarnya, kualitasnya lebih buruk ketimbang putaran pertama. Di putaran pertama kita masih ada jual beli program, jual beli konsep. Putaran kedua lebih banyak kadarnya soal black campaign. Dan ini tentu saja mengurangi gitu ya kualitas putaran kedua, karena bagaimanapun kita mengharapkan bukan sekedar adu pencitraan, tetapi apa yang ditawarkan oleh dua calon yang lolos putaran kedua terkait dengan konsep blueprint dan apa yang mereka akan lakukan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman dari FED Jakarta dan juga dari Panwaslu sendiri untuk di hari H itu sendiri, apa memang bisa untuk menganulir kecurangan? Terus terang, Jakarta ini itu ibu kota negara, sekian banyak sumber daya media, LSM, watchdog dan seterusnya ada di Jakarta. Saya sendiri ragu mereka berani melakukan kecurangan di hari H. Itu sama saja bunuh diri. Kalau di hari H melakukan kecurangan. Yang mungkin terjadi itu sebelum hari H. Nah, ini menarik sekali kita korek. Apakah pemilu kada yang bersih ini bagaimana nih langkah-langkah pencegahannya di sebelum hari H? Ini kan kita bahas lagi lebih lanjut. Tapi jangan kemana, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Ya, itulah mungkin cara yang sudah dilakukan oleh Panwaslu memang untuk mengatasi berbagai macam kecurangan yang sudah pernah terjadi. Tapi menarik juga kalau tadi Mas Burhan mengatakan itu dilaksanakan pada hari H. Tapi bagaimana ketika sebelum-sebelumnya gitu ya? Apakah memang ini sudah diantisipasi betul oleh Panwaslu? Karena kecurangan biasanya memang banyak terjadi di sebelum hari pelaksanaan begitu, Mas Ramdan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan Panwaslu mengawasi semua tahapan. Jadi ketika kita bicara bahasa quote by quote accounting atau bahasa saya adalah tabulasi suara Panwas, itu kan berarti kita ngomong pada hari H. Yang kita antisipasi untuk hari H dan rekapitulasi hari-hari berikutnya. Tapi ketika hari ini tentang misalkan orang sibuk ngurusin politisasi kebakaran misalkan atau politisasi yang lain, Panwas tetap straight to the point, lihat orang korban kejahatan dapat nggak alapan kalau dia mau pindah ke tempat orang keluarganya 14 hari sebelum hari H tanggal 6 September sudah clear karena bunyi peraturan KPU nomor SK KPUD nomor 16 menyebutkan itu. Atau kemudian kalau dia pasal 7-nya SK KPUD nomor 16 tentang rekap hitung itu tungra penghutang suara, dia harus kalau korban bencana boleh memilih tanpa kemudian ada identitas misalkan kan kebakaran, korban kebakaran dia nggak punya KTP, KK atau identitas lain kartu pemilih, itu harus difasilitasi. TPS-nya itu harus dekat dengan yang namanya lokasi TPS misalkan, sehingga orang sudah kebakaran kena musibah ya apatis lah kalau kemudian ditanyain mana KTP-nya, mana kartu pemilihnya. Tetapi juga hati-hati, jangan sampai kita harus prudent itu bijaksana atau kemudian hati-hati. Jangan kemudian semua orang di lokasi kebakaran boleh memilih, nggak bisa. Dia harus masuk dalam salinan DPT. Karena apa? Lokasi kebakaran sangat banyak. Orang lain, mohon maaf, kadang-kadang banyak yang memainkan katakanlah politisasi. Kalau kami tidak, lebih pada fokus. Nih, dapat nggak haknya? Itu. Tadi tahapannya terkait dengan haknya hilang nggak? Iya. Dalam kampanye pun kami kemarin mengundang pasangan calon misalkan ke kantor Panwas. Isu SARA dengan pemerintah, pasangan calon FED juga kita undang kemarin. Apakah kemudian kita kata endorse pada pemerintah. Isu SARA kan Panwas kirim surat dulu kepada KPU bahwa ini pelanggaran administrasi, tembusan pada Satpol PP boleh menurunkan. Ada satu langkah atau dua langkah yang katakan perlu kita shortcut. Isu SARA harus kita endorse. Jangan gara-gara misalkan petahana ini adalah dari pasangan calon tiba-tiba birokrasinya mohon maaf
kurang cepat bergerak karena spanduk isu SARA itu ada pada nomor 8 tahun 2007 tentang tertiban umum bisa diturunkan tanpa harus melalui Panwas. Panwas bisa diajak. Artinya ketika suasana mulai panas kan ada unsur pemerintah, ada unsur yang lainnya bisa melakukan shortcut. Memang nggak dikhawatirkan, khawatir takut tidak netral. Saya pikir ini harus jangan jadi fobi lah seperti itu menurut saya. Oke, baik. Mas Prima mungkin terakhir untuk menutup segmen ini kira-kira langkah yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Fed Jakarta sampai dengan sejauh ini apakah memang sudah siap 100% untuk nanti menuju di tanggal 20 atau mungkin ada hal-hal yang Oh iya, memang gini. Jadi di back office aplikasi itu sudah jadi, tapi memang masih dalam kalau istilahnya itu beta version lah. Masih dalam up test and running terus gitu kan, coba lagi jalanin, ini direvisi coba lagi, nah gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat pun ininya itu kita bisa gitu ya. Kalau misalnya ada fasilitasnya bisa ditampilkan, tapi masalahnya kebetulan nggak bawa laptop atau apa. Nah, cuman yang kami butuhkan sebenarnya per hari ini adalah memang dukungan warga. Dalam arti per hari ini yang kita sebarluaskan di semua media adalah wahai kawan-kawan, bapak, ibu, om, tante, adik-adik, abang, kakak dan lain-lain, bergabunglah bersama kami karena hari ini kita warga DKI, warga Jakarta nggak bisa jadi penonton, nggak bisa kita jadi komentator saja terus berharap tahu-tahu Jakarta jadi baik gitu, nggak bisa. Betul, baik. Nggak bisa, kita nggak bisa berharap jadi keajaiban. Jadi bertindak bersama ya, jangan hanya menyerahkan tanggung jawab pada pihak-pihak tertentu saja lalu menyalahkan saja tugasnya nanti. Betul. Dan kita bukan hidup di zaman dewa-dewa kan yang banyak keajaiban gitu. Sekarang kita mau pasang CCTV di mana-mana. Baik. Jadi poinnya seperti itu. Jadi artinya kami butuh partisipasi publik seluas-luasnya, sebesar-besarnya dari warga DKI yang peduli. Karena deklarasi di HI besok kita. Betul. Kami punya acara besok bersama dengan Panwaslu DKI. Itu besok ada launching Fed Jakarta dengan Panwaslu DKI untuk pemilu yang bersih. Hari Minggu ya? Hari Minggu pas Car Free Day besok itu. Baik. Nanti kita nantikan. Bundaran HI. Di Bundaran HI. Nah, sebagai penutup Mas Burhan, apa nih yang harus jadi perhatian dan harus segera dilakukan untuk melakukan pemilu kada yang bersih? Ya, tentu saja Panwas, KPU, beserta masyarakat itu harus segera menyelamatkan ya proses pemilu kada DKI Jakarta yang mahal dari sisi ongkos ya, dan saat yang sama kita harapkan menghasilkan pemilu kada yang prosesnya bersih dan kepala daerah yang baik ya. Nah, karena itu ada dua yang harus kita segera pikirkan. Pertama adalah kuantitas partisipasi. Ini penting. Karena bagaimanapun putaran pertama itu ada indikasi golputnya lebih kecil daripada pemilu kada tahun 2007. Padahal menurut saya calonnya lebih berkualitas ya ketimbang tahun 2007. Jadi kuantitas partisipasi, apalagi tanggal 20 September itu hari Kamis ya. Kita khawatir karena Jumatnya Harkitnas kemudian banyak kalangan masyarakat yang tidak datang. Jadi kuantitas partisipasi penting dan harus diikuti dengan kualitas partisipasi. Jadi partisipasinya harus berkualitas. Harus betul-betul mengecek programnya, blueprintnya dari dua calon yang lolos putaran kedua. Dan tadi persis yang disampaikan oleh kawan dari Fed Jakarta ya, Mas Aulia, kemudian Mas Radamsyah, ini masyarakat dibutuhkan partisipasi yang luar biasa agar legitimasi hasil pemilu kada itu bisa maksimal. Sebab kalau misalnya secara formal sah tetapi secara sosial diragukan, itu bisa menjadi awal yang buruk untuk kepala daerah yang terpilih hasil putaran kedua. Baik. Itu cita-cita kita semua. Boleh singkat saja? Jadi gini, kami memang target idealnya itu adalah punya, ya konteksnya kan balik lagi, kita memperkuat Panwaslu DKI. Idealnya kami punya 15.059 relawan yang dedicated, satu relawan Fed dengan Panwaslu ini untuk di setiap satu TPS dedicated. Tapi itu ideal, jujur aja itu ideal. Kalau dapat alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kalau enggak ya sedekat-dekatnya lah berapa gitu ya. Kita ini ya justru itu kami himbau itu. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti ujungnya kan itu akan jadi bank data, jadi library. Ya kan? Ketika ada persoalan, kita akan lihat ngacu ke dokumen virginnya. Baik. Dokumen virginnya itulah yang mana? Image yang mana? Di TPS berapa? Set ada. Buktinya terlihat. Dan yang menariknya lagi, kalau ini misalnya memang dikirim dari atau diupload oleh relawan kami yang register, ini
kredibilitasnya dan akuntabilitasnya jelas gitu. Orangnya ada, Sudah diakui. ya kan? Ya. Ini ada. Nah, Berarti jadi untuk itu. itu peran serta dari masyarakat diharapkan besok akan di-launching nih FED Jakarta. Iya. Monggo bagiannya yang ingin berkontribusi pada tanggal 20 September nanti menjadi bagian dari Atau mungkin sukarelawan. ingin melihat langsung seperti apa sih sebenarnya praktek Nah. yang akan dilakukan oleh FED Jakarta dan juga teman-teman dari Panwaslu tentunya ya. Benar. Ya pasti pemilu kada putaran kedua 20 September. Ayo kita sukseskan dan bersih. Jangan lupa lo nyoblos juga lo ya. Pasti ntar saya pamerin deh jarinya lagi. Tapi yang pasti setelah ini kita juga akan menghadirkan tema yang tidak kalah menariknya yaitu arsitek lokal jelajah dunia. Tapi sebenarnya kita pamit dulu dengan narasumber yang sekarang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat Terima kasih menikmati akhir pekan. Ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan Mas Ridwan Kamil. Ini dia nih arsitek kita yang luar biasa sekali prestasinya. Jadi tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Kebanyakan orang menggambarkan gigi sensitif dengan rasa sakit yang tajam dan sesaat,